أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran tematik pembelajaran kedua halaman 69. Silahkan anak-anak dibuka buku tematiknya halaman 69. Nah, pada pembelajaran 2 ada kegiatan ayo berolahraga. Nah, pada halaman 69 ini Ibu akan membacakan teks pada kegiatan ayo berolahraga. Anak-anak silahkan simak ya. Hari ini Gina dan teman-teman akan berolahraga. Di sekolah banyak kegiatan olahraga yang bisa dilakukan. Gina dan teman-teman sudah bisa melakukan 2 gerakan keseimbangan. Pak Guru akan mengajarkan mereka gerakan lainnya. Gerakan pertama adalah duduk membentuk huruf V. Luruskan kedua kakimu ke depan, lalu angkat kaki ke atas dan tahan kaki menggunakan tangan. Yang berikutnya, gerakan kedua adalah tidur. Telentang, kaki berjalan di udara. Tidurlah telentang, kedua kaki diangkat ke atas, lakukan gerakan kaki berjalan. Lakukan gerakan tersebut bersama temanmu, tahan sebanyak 8 kali hitungan dan jagalah keseimbangan. Nah, anak-anak, pada kegiatan ayo berolahraga ini, Ibu sudah membacakan teksnya dan perintahnya. Untuk kegiatan berolahraga ini, anak-anak boleh melakukannya di rumah. Jika anak-anak mau, boleh silahkan dicoba, dipraktekkan di rumah. Nah, yang berikutnya ada kegiatan ayo berdiskusi. Ibu akan membacakan ceritanya, anak-anak simak ya. Saat bermain, tidak sengaja Gina membuat Mutia terjatuh. Gina meminta maaf kepada Mutia. Gina mengajak Mutia ke ruang kesehatan sekolah. Bagaimanakah kalimat yang tepat untuk mengajak Mutia ke ruang kesehatan? Nah, kira-kira menurut anak-anak, bagaimana kalimat ajakan yang tepat untuk mengajak Mutia ke ruang kesehatan? Nah, silahkan anak-anak tulis kalimat ajakannya di bagian ini. Silahkan anak-anak tulis kalimat ajakannya. Nah, sekarang yang berikutnya kita lanjut pada kegiatan ayo memilih. Nah, Gina merasa bersalah karena membuat Mutia terjatuh. Kemudian sebagai permintaan maafnya Gina mengantarkan Mutia pulang. Sekarang pada kegiatan ayo memilih, berilah tanda checklist pada kalimat ajakan yang tepat. Nah, anak-anak lihat, perhatikan gambarnya. Nih, ada teksnya, ada kalimatnya. Mari pulang bersama atau ayo bermain di taman. Menurut anak-anak, kalimat ajakan yang tepat yang mana? Coba anak-anak lihat, sesuaikan dengan gambarnya. Nanti kalimat ajakan yang tepat anak-anak beri tanda checklist seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Nah, anak-anak silahkan nanti bagian ini pada kegiatan ayo memilih dikerjakan. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada pembelajaran ketiga. Nah, ayo membaca. Ibu akan membacakan teksnya. Anak-anak boleh silahkan diikuti dan perhatikan teks yang Ibu bacakan. Ayo membaca. Faisal dan Adit berjalan bersama menuju kelas. Mereka berjalan melewati halaman sekolah. Di halaman sekolah terdapat banyak tanaman. Faisal bercerita keluarganya menyukai tanaman. Keluarga Faisal menyukai tanaman yang berbeda-beda. Ayah menyukai tanaman kaktus, ibu menyukai bunga anggrek, Kak Rina menyukai bunga mawar. Faisal menyukai tanaman eceng gondok.
Menurut Faisal, eceng gondok adalah tanaman yang unik. Eceng gondok dapat tumbuh di air. Walaupun berbeda kegemaran, Faisal dan keluarganya merawat tanaman bersama-sama. Nah, itu adalah teks bacaannya. Ibu sudah membacakan teksnya, silahkan anak-anak juga berlatih membaca di rumah supaya membacanya semakin lancar. Nah, boleh kegiatan ayo membaca ini anak-anak baca teksnya di rumah. Nah, kemudian yang berikutnya pada halaman 73 ada kegiatan ayo mengisi. Nah, yang ini ya silahkan anak-anak kerjakan. Isilah dengan jawaban yang tepat. Anak-anak kerjakan ini soalnya sesuai dengan teks pada bacaan halaman 72. Kemudian di bawahnya yang berikutnya pada halaman 73 ada kegiatan ayo menyusun. Selain merawat tanaman, keluarga Faisal juga gemar melakukan kegiatan lainnya. Keluarga Faisal gemar melakukan kegiatan yang berbeda pada pagi hari. Nah, tugas anak-anak pada kegiatan ayo menyusun, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nah, ini kalimatnya berantakan. Silahkan anak-anak susun menjadi kalimat yang sempurna, menjadi kalimat yang benar. Ibu beri contoh ya, nomor 1. Kita perhatikan nomor 1. Ayah membaca gemar koran. Apakah itu sudah merupakan kalimat yang benar? Menurut anak-anak bagaimana? Nah, belum. Sekarang kita susun kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar, yaitu ayah gemar membaca koran. Nah, nanti kalimat yang benarnya anak-anak tulis di sini. Seperti itu. Silahkan nanti anak-anak kerjakan kegiatan ayo menyusun. Nah, yang berikutnya, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan ayo menulis. Nah, pada kegiatan ayo menulis ini, meskipun keluarga Faisal berbeda kegiatannya, tetapi keluarga Faisal itu hidup rukun. Mereka saling menghormati kegiatan masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Nah, anak-anak, pada bagian ini, silakan anak-anak tuliskan kegiatan yang digemari oleh anggota keluargamu. Misalkan nih, ayah kalian gemar membaca koran. Nah, anak-anak tulis di sini, ayah gemar membaca koran. Misalkan yang kedua nih, ibunya di rumah gemar memasak. Anak-anak tulis, ibu gemar di sini tulis memasak. Nah, seperti itu. Silahkan pada bagian ini anak-anak kerjakan. Boleh tanya kepada ayah, ibu. Yang punya kakak boleh tanya kakaknya. Yang ada adik di rumah boleh tanya kepada adiknya. Dan ini yang terakhir, kegemaran anak-anak. Apa kegemarannya ditulis di sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan pada kegiatan ayo mencoba. Nih, Faisal dan Adit sudah berada di dalam kelas. Mereka melihat kubus-kubus berserakan. Kubus-kubus tersebut akan mereka gunakan saat belajar berhitung. Faisal mengajak Adit untuk merapikan kubus-kubus tersebut. Sekarang kita lanjut pada halaman 75. Bagaimanakah cara mengajak teman untuk merapikan kelas? Ayo ajak temanmu merapikan kelas. Ucapkan kalimat ajakan dengan cara yang baik dan santun. Kamu boleh menggunakan bahasa daerahmu. Nah, anak-anak nih, boleh anak-anak kalau misalkan mengajak temannya boleh menggunakan kalimat ajakan sesuai dengan bahasa daerahmu. Seperti itu, misalkan anak-anak bisa menggunakan bahasa Sunda, boleh ketika mengajak temannya menggunakan bahasa Sunda. Seperti itu. Nah, sekarang pada kegiatan ayo menulis, anak-anak silahkan tuliskan kalimat ajakan berdasarkan situasi berikut. Nih, ini yang pertama, kamu mengajak teman bermain basket. Nah, anak-anak kalau mau mengajak teman bermain basket, kira-kira kalimat ajakannya seperti apa? Nah, anak-anak tulis jawabannya di bawah. Ibu beri contoh ya, contohnya seperti ini. Misalkan temannya itu bernama Adit, adalah seperti ini.
Adit, ayo kita bermain basket bersama. Nah, misalkan nama temannya adalah Adit. Kemudian yang kedua, anak-anak mengajak teman belajar bersama. Misalkan nih teman-temannya banyak. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Nah, itu merupakan kalimat ajakan. Silahkan anak-anak dikerjakan pada kegiatan ayo menulis ini. Dikerjakan ya. Sekarang yang berikutnya kita lanjutkan pada kegiatan ayo berhitung. Hitunglah banyak kubus yang disusun oleh Faisal dan Adit. Nih, anak-anak silahkan dibuka di buku tematik halaman 76. Faisal menyusun 25 kubus, Adit menyusun 32 kubus. Susunan kubus siapakah yang lebih banyak? Bandingkanlah banyak kubus puluhan. 30-an lebih banyak dari 20-an. Jadi, nih 32 kubus itu lebih banyak dari 25 kubus. Kubus Adit berarti lebih banyak dari kubus Faisal. Nah, anak-anak membandingkan banyak kumpulan benda dapat menggunakan kata lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan, seperti itu. Nah, sekarang ayo kita membandingkan. Bandingkanlah banyak kumpulan kubus berikut. Gunakanlah kata lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan. Nah, sekarang lihat di nomor 1. Ini ada 22 kubus dan ini juga sama, ada 22 kubus. Jika jumlah kubusnya sama, berarti sama banyak dengan 22 sama banyak dengan 22 kubus. Seperti itu. Ibu beri contoh nomor 2 ya. Kita hitung kubusnya bersama-sama. Anak-anak, kubus ini ada jumlahnya ada 10. Ini puluhannya, ini 10, ini 10, ini 10, berarti ada 30. Satuannya 1, 2, 3, 4. Tadi puluhannya ada 3. Kemudian satuannya ada 4, berarti 34. Anak-anak tulis di sini. Nah, ini sekarang kita hitung. 10, 20. Nah, ada 2 puluhannya. Satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satuannya ada 8. Di sini berarti ditulis 28. Nah, ini tadi 34 dan ini 28. 34,28. Apakah lebih banyak dari, lebih sedikit dari, atau sama banyak dengan? Nah, 34 itu sama 28, lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyaknya? Nah, lebih banyak dari. Jadi 34 itu lebih banyak dari 28. Berarti di sini ditulis jawabannya. Lebih banyak dari, seperti itu. Nah, silakan anak-anak dikerjakan sampai nomor keempat. Nah, kemudian setelah itu anak-anak belajar mengurutkan. Tuliskan banyak masing-masing kubus berikut, lalu urutkan banyak kubus tersebut. Nah, anak-anak, tugas anak-anak di sini hitung jumlah kubus seluruhnya tulis di sini. Kemudian ini dihitung kubusnya, semuanya ada berapa? Tulis di sini. Ini juga sama, terus tulis di sini.
Nah, kemudian anak-anak urutkan dari yang paling sedikit. Urutkan nih bilangan yang paling sedikitnya. Nanti anak-anak tulis di sini dari yang paling sedikit. Kemudian urutan dari yang paling banyak. Anak-anak tulis yang paling banyaknya berapa di sini. Seperti itu. Nah, silakan nomor 2-nya dikerjakan. Jadi, tugas yang harus anak-anak kerjakan pada buku tematik yaitu halaman 70 dan 71. Kemudian, anak-anak lanjutkan pada halaman 73 sampai 78. Selamat mengerjakan. Jangan lupa ya, jika sudah dikerjakan, di-upload di Google Classroom. Terima kasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.